Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Nah, permasalahan yang berkaitan dengan program linier ini biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita seperti yang sudah saya tuliskan ini. Nah, permasalahan program linier ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masalah maksimum, artinya kita harus menentukan nilai yang paling minimum atau yang paling besar dari suatu permasalahan yang disajikan. Yang kedua adalah masalah minimum, artinya kita harus menentukan nilai terkecil atau seminimum mungkin dari suatu permasalahan yang telah diberikan. Nah, untuk itu, cara menentukan penyelesaiannya dari suatu permasalahan program linier ini, pertama yang kita lakukan, kita harus menyusun model matematika. Nah, khusus pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun model matematika. Nah, supaya lebih mudah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, di sini ada soal cerita seperti ini, saya bacakan dulu. Suatu perusahaan memproduksi barang dengan 3 ukuran, yaitu besar, sedang, dan kecil. Ketiga ukuran barang tersebut dihasilkan menggunakan mesin 1 dan mesin 2. Setiap hari, mesin 1 menghasilkan 2 ton barang ukuran besar, 3 ton barang ukuran sedang, dan 5 ton ukuran kecil. Setiap hari, mesin 2 menghasilkan sebanyak 1 ton barang ukuran besar dan 1 ton untuk setiap barang ukuran sedang dan kecil. Perusahaan tersebut bermaksud memproduksi barang paling sedikit 90 ton untuk ukuran besar, 120 ton ukuran sedang, dan 200 ton ukuran kecil. Biaya operasional mesin 1 adalah 1.500.000 per hari dan mesin 2 adalah 1 juta per hari. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar biaya operasional yang dikeluarkan minimum. Nah, untuk menentukan model matematika dari suatu permasalahan ini, maka kita harus memisalkan komponen yang ada di dalam soal ini. Misalkan salah satu. Nah, perlu kita tahu di sini terdapat 2 komponen. Yang pertama adalah komponen produksi barang, yaitu ada barang ukuran besar, sedang, dan kecil. Dan yang kedua adalah mesin, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Nah, dari yang sudah saya sebutkan ini, yang manakah yang akan kita misalkan? Apakah produksi barangnya, yaitu barang ukuran besar, kecil, dan sedang ini, ataukah jenis mesinnya, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Cara menentukannya, kita cari kata kuncinya melalui pertanyaannya. Di sini kan ada pertanyaan, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar biaya operasional yang dikeluarkan minimum. Di sini ada kata-kata biaya operasional. Nah, dari biaya operasional ini kita tarik ke kalimat sebelumnya. Di sini terdapat biaya operasional mesin 1 dan mesin 2. Nah, berarti yang kita misalkan adalah mesin 1 dan mesin 2. Sehingga bisa kita tulis misal X-nya adalah biaya operasional mesin 1. Sementara Y-nya adalah biaya operasional mesin 2. Nah, ini kita misalkan seperti ini terlebih dahulu. Setelah kita menuliskan permisalannya, yaitu X dan Y-nya, sekarang kita susun permasalahan ini ke dalam bentuk tabel. Nah, misalkan ini. Di sini tadi ada X ya untuk mesin 1,
kemudian ada Y untuk mesin 2. Nah, seperti ini. Kemudian tadi ada barang yang besar, kemudian sedang, dan yang terakhir adalah kecil. Nah, selanjutnya kita lihat soalnya lagi. Nih kan, setiap hari mesin 1 menghasilkan 2 ton barang ukuran besar, berarti 2 ton ukuran besar mesin 1 X, berarti kita masukkan ke sini. Kemudian 3 ton ukuran sedang, berarti kita masukkan ke bawahnya, dan 5 ton ukuran kecil, masuk ke sini. Lanjut. Setiap hari mesin 2 menghasilkan sebanyak 1 ton barang ukuran besar, berarti di sini ukuran besar, dan 2 ton untuk setiap barang ukuran sedang dan kecil, berarti ini 2, ini 2. Tuh. Nah, selanjutnya perusahaan tersebut bermaksud memproduksi barang paling sedikit 90 ton ukuran besar. Misalkan di sini adalah jumlah produksi barangnya. Di sini ada 90 ukuran besar, kemudian 120 ton ukuran sedang, ini 120, dan 200 ton ukuran kecil. Berarti di sini adalah 200. Nah, ini saya tuliskan ini jumlahnya. Di sini adalah nanti kita isikan dengan tanda pertidaksamaannya. Bagaimanakah caranya? Ini kita lihat. Perusahaan tersebut bermaksud memproduksi barang paling sedikit 90. Kalau paling sedikit itu artinya dia kurang atau lebih. Paling sedikit. Berarti kan dia boleh sama dengan 90 atau lebih dari 90 kan? Kalau misalkan dia jumlahnya 80 boleh tidak? Tidak boleh, karena di sini ada kata-kata paling sedikit. Paling sedikit, otomatis ini tandanya lebih dari sama dengan. Nah, semua ini juga kan paling sedikit 120 dan 200, berarti ini lebih dari sama dengan semuanya. Gini. Nah, yang terakhir nih, biaya operasional mesin 1 adalah 1.500.000. Di sini saya tuliskan 1.500.000 untuk mesin 1. Dan mesin 2-nya adalah 1 juta. Nah, ini kita sebut saja sebagai F, X, Y. Atau kalau misalkan kalian tuliskan biaya operasional juga boleh. Selanjutnya, setelah kita menyusun tabel ini, kita bisa menuliskan fungsi kendalanya. Saya tulis di sini. Ada fungsi kendala. Fungsi kendala kita bisa dapatkan dari tabel yang sudah kita susun ini tadi. Yang pertama ini ada 2, ada 1, 2-nya miliknya X, 1-nya miliknya Y. Berarti di sini bisa saya tuliskan 2X plus, ini kan 1Y. Berarti kita tuliskan Y lebih dari sama dengan 90. Yang kedua, 3, 2, berarti di sini 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 120. Selanjutnya, yang ketiga, nih, ada 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 200. Nah, ini adalah fungsi kendala dari tabel berikut. Jangan lupa tulis juga X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa kita perlu menuliskan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Karena di sini kan
tadi kita mau menentukan biaya operasional. Yang namanya biaya operasional kan pasti dia bernilai positif, ya. Maka tidak mungkin negatif, karena dia bernilai positif, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kemudian tentukan fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan itu bisa kita ambil dari fx ini. Tuh. Kita tuliskan f(x, y) sama dengan 1.500.000 X ditambah 1.000.000 Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya ini jangan lupa juga kita tuliskan ini termasuk permasalahan apa. Di sini tadi disebutkan biaya operasional yang dikeluarkan minimum, maka ini fungsi tujuannya nanti akan meminimumkan, maka ini kita tulis minimum. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 30 sepeda untuk persediaan. Ia membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per unit dan sepeda balap dengan harga 2 juta per unit. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 45 juta rupiah. Jika keuntungan per unit sepeda gunung adalah 300.000 dan per unit sepeda balap adalah 500.000, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, untuk menentukan model matematikanya, maka langkah pertama yang kita lakukan, kita harus memisalkan suatu komponen pada permasalahan program linier ini. Langkahnya sama seperti sebelumnya, kita lihat dulu pertanyaannya. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Di sini ada kata-kata keuntungan maksimum. Nah, kita masuk ke kalimat yang pertama ini. Jika keuntungan per unit sepeda gunung dan sepeda balap, berarti kan keuntungan sepeda gunung dan sepeda balap. Untuk itu, kita akan memisalkan untuk X dan Y-nya adalah sepeda gunung dan sepeda balap. Nih, saya tuliskan. Misal, X adalah banyaknya atau jumlah juga boleh sepeda. Yang pertama apa tadi ya? Sepeda gunung. Sepeda gunung. Dan Y adalah banyak sepeda balap. Selanjutnya, setelah kita memisalkan, kita buat tabelnya seperti yang tadi. Ada X, kemudian ada Y, dan ini untuk tanda pertidaksamaannya, dan ini untuk jumlahnya nanti. Nah, ini kita masuk ke kalimat pertama. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 30 sepeda untuk persediaan. Nah, ini karena kan sepedanya tidak diketahui nih sepeda apa dan apa. Maka ini artinya dia nanti ada X buah sepeda gunung dan X buah sepeda balap. Ini kita tuliskan jumlah. Jumlahnya 1 dan 1.
ya kan? Karena ini kan hanya diketahui pedagang sepeda ingin membeli 30 sepeda untuk persediaan. Berarti kan X buah sepeda gunung dan Y buah sepeda balap. Jumlah maksimalnya adalah 30. Nah, yang kedua, ia membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per unit. Ini harga sepeda gunungnya 1.500.000. Sepeda balapnya adalah 2 juta. Nah, ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 45 juta. Berarti ini kan maksimalnya 45 juta. Nah, sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya dulu. Di sini, yang pertama tadi seorang pedagang ingin membeli 30 sepeda untuk persediaan. Ingin membeli 30 sepeda, berarti kan dia boleh lebih atau tidak. Ini, oke, tepat sekali. Dia tidak boleh lebih, ya kan? Karena ini kita tuliskan kurang dari sama dengan. Kalau misalkan kurang dia boleh, kalau sama dengan juga boleh, kalau lebih dia tidak boleh. Maka di sini kurang dari sama dengan. Nah, yang kedua, nih, ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 45 juta rupiah. Artinya, kalau dia mengeluarkan 45 juta boleh tidak? Boleh. Kalau dia mengeluarkan 47 juta boleh tidak? Tidak boleh, karena ini tidak akan mengeluarkan uang lebih dari ini. Maka di sini kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fxy-nya, atau ini bisa juga disebut sebagai fungsi tujuan. Di sini adalah keuntungan per unit sepeda gunung 300.000. Berarti ini kita tulis 300.000. Dan sepeda balap adalah 500.000. Nah, seperti ini. Setelah kita menyusun tabelnya, maka kita tuliskan fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Kita tulis dari tabel yang paling atas nih. Ada 1x, ada 1y, berarti di sini tertulis x plus y kurang dari sama dengan 30. Yang pertama. Yang kedua, ada 1.500.000 x 1.500.000 x ditambah 2 juta y kurang dari sama dengan 45 juta. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama saya tanda ini, yang kedua ini. Yang pertama kan sudah sederhana, yang kedua ini kok sangat besar sekali ya. Ini boleh kita sederhanakan. Kita sederhanakan artinya kita harus membagi semua ruas dengan bilangan yang sama. Ini ada 1.500.000, ada 2 juta, ada 45 juta. Kita bisa dibagi 500.000 misalkan. Maka di sini 1.500.000 dibagi 500.000 adalah 3x ditambah 2 juta dibagi 500 berarti 4y kurang dari 45 juta dibagi 500 adalah 90. Nah, nih. Berarti ada ini. Dan yang terakhir, jangan lupa dituliskan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini perlu dituliskan karena di sini adalah banyak sepeda gunung dan sepeda balap.
Kalau menyatakan jumlah suatu benda, kan dia tidak mungkin negatif, bernilai negatif, maka dia pasti positif. Maka harus diberikan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tuliskan fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya, ini tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan maksimum. Otomatis di sini kita tulis maksimum. Nah, kita tulis maksimum dan fungsi tujuannya adalah fx, y. Ini kan? Keuntungannya tadi 300 dan 500, berarti ini 300 X ditambah 500.000 Y. Ini adalah fungsi tujuannya. Oke, contoh soal selanjutnya. Seorang pemborong mempunyai persediaan sebanyak 200 kaleng cat warna hijau dan 360 kaleng cat warna kuning. Pemborong tersebut mendapatkan order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Satu ruang tamu menghabiskan 3 kaleng cat warna hijau dan 6 kaleng cat warna kuning. Satu kamar tidur menghabiskan 4 kaleng cat warna hijau dan 2 kaleng cat warna kuning. Jika biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 1 juta dan setiap kamar tidur adalah 700.000, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar pendapatan yang diterima oleh pemborong maksimum. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan permisalannya terlebih dahulu, atau kita misalkan di sini terdapat 2 komponen, yaitu komponen cat dan komponen ruangan. Yang manakah yang akan kita misalkan? Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu dengan cara melihat soalnya. Di sini kalian disuruh menentukan pendapatan yang diterima pemborong maksimum. Nah, kita lihat ke kalimat sebelumnya. Jika biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu dan setiap kamar tidur. Nah, ini setiap ruang tamu dan kamar tidur di sini ada biayanya. Sehingga yang kita misalkan adalah ruangannya, yaitu sini saya tulis misal X adalah jumlah orderan ruang tamu dan Y adalah jumlah orderan kamar tidur. Selanjutnya kita buat tabel untuk menyederhanakan soal cerita ini. Sini kita buat tabel seperti yang tadi. Sini ada X, kemudian ada Y, lalu ini nanti untuk tanda pertidaksamaannya, dan ini adalah jumlah yang diinginkan. Kalau ini adalah ruangan X dan Y-nya, maka di sini kita tuliskan cat. Misalkan ini hijau, ini kuning. Nah, kita lihat pada soal ini. Seorang pemborong mempunyai persediaan sebanyak 200 kaleng cat warna hijau dan 300 kaleng cat warna kuning. Ini di persediaan. Berarti ini kan persediaannya di sebelah kanan. Di situ warna hijaunya adalah 200. Nih ya, dan warna kuningnya adalah 360. Nah, kalimat kedua, pemborong tersebut mendapatkan order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Satu ruang tamu menghabiskan 3 kaleng cat warna hijau. Ruang tamunya tadi
Ini kan, ini berarti 3 dan 6 kaleng cat warna kuning. Di sini ada 6. Satu kamar tidur menghabiskan 4 cat warna hijau, berarti ini 4. Dan 2 kaleng cat warna kuning, berarti ini 2. Selanjutnya kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Karena 200 dan 300 ini adalah persediaan catnya, maka kita boleh menggunakan cat ini lebih dari 200 atau tidak? Tidak boleh ya, karena persediaannya hanya 200, maka kita hanya boleh menggunakan cat ini kurang dari 200 atau sama dengan 200. Berarti ini kurang dari sama dengan 360-nya juga sama, karena persediaannya hanya 360, maka kita harus menghabiskan 360 itu atau kurang dari 360, maka tandanya kurang dari semuanya. Yang terakhir adalah fungsi tujuannya f, x, y. Saya panjangkan dulu. Nah, di sini untuk ruang tamu biayanya adalah 1 juta. Ini saya tulis 1 juta. Dan untuk kamar tidur adalah 700.000. Nah, seperti ini. Setelah kita mengubah soal cerita ini menjadi bentuk tabel, sekarang kita bisa menuliskan fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Fungsi kendala. Yang pertama yang atas ini berarti di sini 3x plus 4y kurang dari sama dengan 200. Yang kedua ada 6x ditambah 2y kurang dari sama dengan 360. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ini ada 6x plus 2y kurang dari sama dengan 360. Misalkan ini kalian sederhanakan, juga boleh. Kalau tidak, juga tidak masalah. Gitu ya. Misalkan mau disederhanakan, maka menjadi dibagi dengan kedua ruas, kita bagi dengan 2 ya. 6 dibagi 2 berarti 3x ditambah 2y berarti sisanya y kurang dari sama dengan 360 dibagi 2, 180. Nah, yang terakhir ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Harus kita tulis karena di sini menyatakan jumlah. Jumlah tidak mungkin negatif, dia pasti positif, maka harus disertakan ini. Ya, misalkan ini tidak kalian sederhanakan juga tidak masalah, cukup 6x plus 2y kurang dari sama dengan 360 saja. Namun kalau angka ini terlalu besar, kalian sederhanakan menjadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 180 juga boleh. Lanjut, kita setelah menentukan fungsi kendala, kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan dari permasalahan ini apa? Kita lihat, dia akan pendapatan yang diterima pemborong, dia akan maksimum. Maka ini kita tulis maksimum. Nah, ini dia maksimum. Fungsi tujuannya kita tuliskan fxy tadi ini. X, y sama dengan 1 juta. X ditambah 700.000 Y. Jadi kesimpulan untuk kita menyusun kalimat matematika atau model matematika dari suatu permasalahan program linier, maka langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kita cari permisalannya, yaitu X dan Y-nya. Caranya bagaimana? Kita tentukan melalui kata kunci yang ada. Bisa kita lihat dari soalnya atau pertanyaannya seperti ini tadi.
Nah, setelah kita menuliskan permisalannya, kita ubah soal ini ke dalam bentuk tabel supaya dia lebih sederhana atau lebih mudah dipahami. Kita masukkan unsur-unsur yang ada di dalam soal ke dalam bentuk tabel. Kemudian kita juga menuliskan ini tadi tujuannya. Seperti ini tadi, dia tujuannya kan untuk mendapatkan biaya maksimal atau pendapatan yang maksimal, berarti di sini biayanya kita masukkan ke fx, y. Setelah ke dalam bentuk tabel atau menjadi bentuk tabel, kita ubah ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya kita tuliskan satu persatu, jangan lupa menambahkan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Fungsi kendala ini kita dapatkan dari yang atas ini. Dan yang terakhir adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita tuliskan dari fx, y ini. Dan jangan lupa kalian tuliskan ini bentuk permasalahan apa, apakah maksimum atau minimum. Ini tentu saja kita dapat dari soalnya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai menentukan model matematika dari suatu permasalahan program linier. Nah, jika kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan pada video ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.